Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Diansa. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup dan Prinsip ALMA. Ruang lingkup ALMA, Asset Liability Management, adalah serangkaian tindakan dan produser yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Fokus manajemen aset dan liabilitas adalah mengkoordinasi portofolio aset liabilitas bank guna memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pedagang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian. ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikannya biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Aset dan liability manajemen adalah proses pengendalian aktiva dan pasifa secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan bank. Aset dan liability manajemen merupakan kebijakan dan strategi jangka pendek. Dalam pencapaian rencana tahunan, dilihat dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aset dan liability manajemen ALMA adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan melalui pengumpulan proses laporan dan menetapkan strategi terhadap aset dan liability guna mengeliminasi risiko antara lain risiko likuiditas, risiko bunga bank, risiko nilai tukar, risiko portofolio atau risiko operasional, dan menunjang pencapaian keuntungan bank. Asset and liability management atau pengelolaan harta dan hutang bank adalah fungsi yang harus dilaksanakan oleh bank dalam rangka mengoptimalkan susunan neraca sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal dalam batas-batas risiko yang terkendali. Manajemen prosesnya memegang peranan sangat penting dalam mengelola bank karena kemampuan ALMA yang baik meningkatkan prestasi suatu bank. Kesalahan dalam keputusan dan pengendalian ALMA dapat mengakibatkan gagalnya suatu bank. Deregulasi yang berkelanjutan seperti halnya di Indonesia saat ini mengakibatkan semakin perlunya untuk menerapkan ALMA karena kepastian usaha yang semakin berkurang, risiko usaha yang semakin meningkat, persaingan untuk memperoleh dana rupiah semakin tajam, kebutuhan ALMA akan semakin kompleks. Keputusan ALMA yang tepat harus dapat menjawab 3 tantangan utama. Risiko monokredit di samping harus tetap meningkatkan kualitas aktiva. Ketiga, risiko non-kredit yaitu A. Liquidity risk, B. Interest rate risk, C. Foreign exchange risk. Saya Deddy Saprijal akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Roy tadi. Jadi di sini yang keempat, organisasi ALCO bagi bank-bank yang besar telah mempunyai berbagai aktivitas dan jaringan. Usahanya sangat luas, terlebih-lebih bank yang sudah bertaraf nasional. Organisasi penghimpun dan pengelola dananya sangat kompleks. Komite ini dikenal dalam berbagai macam terminologi, antara lain ada yang menyebutnya sebagai ALCO, yang pada dasarnya merupakan satu tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur keahlian di bank. Ada 8, yaitu yang pertama itu ahli ekonomi, yang kedua pengarahan dana, yang 3 bendaharawan, yang keempat kredit, yang kelima forex, yang keenam perencanaan, ketujuh administrasi, yang ke-8 pemasaran dan pengembangan usaha. Untuk menghindari terjadi penyimpanan dalam pengelolaan aset, maka setiap personal bank sebaiknya harus terpuji tingkat kejujurannya. Hal ini dapat dilihat dari prestasi pada masa lampau dan catat-catat reputasi. Yang kelima, landasan kebijakan ALMA. Struktur rencana menggambarkan komposisi aktiva dan pasifa serta struktur pendapat dan biaya dalam income statement bank merupakan aspek utama yang menentukan landasan kebijakan dalam penerapan ALMA.
Dari uraian ALMA dapat mencakup dua fungsi. Kebijakan tertulis ALMA ini dapat mendorong ALCO menetapkan sasaran dan tujuan dari berbagai penerapan ALMA dan menetapkan sejauh mana manajemen bersedia memikul risiko yang ditimbulkan oleh perubahan atas tingkat suku bunga bank. Kebijakan ALMA tersebut dapat menjadi sarana bagi Dewan Direksi Bank untuk menetapkan proses ALMA. Tujuan ALMA itu di sini ALMA berfungsi memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan serta tetap dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku.